Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sudah lama sekali saya tidak membuat video. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang instalasi tenaga, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin banyak video di elektronika daya, ya, khususnya catu daya, power supply, terus SMPS ya. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi tenaga, atau kebanyakan kalau di praktisi elektro ya, mereka menyebutnya dengan arus kuat. Oke. Kenapa disebut arus kuat? Ya karena kita tidak menggunakan perangkat arus lemah di sini. Murni arus kuat yang kita gunakan. Dan kalau kita bicara instalasi tenaga, maka akan ada sub bahasan kontrol motor listrik. Ya, dan umumnya kalau di instalasi tenaga, kontrol motor listriknya adalah motor listrik 3 pas ya. Ya, apa itu motor listrik 3 pas ya? Motor listrik yang dia menggunakan gulungan 3 pas. Jadi ada 2 jenis gulungan pada motor listrik, ada dia star, ya, ada dia delta. Ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, R, S, T, dan ini juga R, S, T. Atau kalau di beberapa istilah dia menggunakan istilah L1, L2, dan L3 ya. Jadi mengenal jenis gulungan star dan delta ini penting untuk nanti kita membuat rangkaian starter ya. Jadi kalau kita sudah bicara kontrol motor listrik, berarti nanti ada rangkaian starting. Nah, rangkaian starting. Ini rangkaian starting ini ada 2 jenis, ada DOL ya, atau disebut direct online ya, atau ada lagi jenisnya star delta. Nah, itu jadi rangkaian starter ada 2 jenis, ada DOL, ada star delta ya teman-teman. Rangkaian DOL ini bisa kita gunakan untuk direct start ataupun direct delta ya teman-teman. Jadi nanti akan saya bahas, kita untuk fokus ke rangkaian starting dulu ya, karena kalau kita bicara kontrol dari motor listrik, itu pasti yang paling utama adalah rangkaian starting. Kemudian ada forward atau reverse motor ya. Jadi dengan forward dan reverse motor ini kita bisa membalik arah putaran motor. Itu ada rangkaiannya sendiri. Secara sederhana, untuk membalik arah putaran motor itu kita dapat membalik polaritas RST ya. Mungkin pada saat RST kita sambung seperti ini, dia akan berputar ke kanan. Namun apabila ini saya rubah R menjadi S dan S menjadi R, itu mungkin putarannya akan berbalik ya. Makanya itu disebut forward and reverse ya kan. Kemudian apalagi ya? Jadi untuk instalasi tenaga ini yang banyak digunakan itu adalah rangkaian. Oh ya, ada lagi dia rangkaian timing control ya. Timing
control. Nah, jadi nanti dari bahasan yang saya sebut ini kita akan berkenalan dengan perangkat-perangkat instalasi tenaga, atau biasanya kita bermain dengan komponen elektronika. Kali ini kita akan bermain dengan komponen elektrikal ya, atau komponen arus kuat ya, yang biasa digunakan untuk rangkaian starting, rangkaian forward and reverse, dan rangkaian timing control. Rangkaian timing control ini biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang motornya hidupnya itu putus-putus ya, intermittent gitu, mungkin sejenis intermittent. Jadi mungkin 15 detik kemudian hidup selama 2 detik kemudian mati, dan terus seperti itu. Jadi ini biasanya dia menggunakan rangkaiannya menggunakan TDR ya. Apa itu TDR? Time Delay Relay. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan alat-alat instalasi tenaga ya, atau alat-alat instalasi tenaga itu alat instalasi tenaga. Yang pertama kita akan menggunakan push button ya. Sayang sekali hari ini saya tidak punya tidak punya contoh barangnya. Tapi di suatu video selanjutnya saya akan membawa contoh barangnya. Push button ya. Kemudian ada magnetic contactor. Kemudian ada Torr. Torr ini adalah thermal overload relay ya. Torr. Kemudian ada TDR ya tadi, time delay relay ya teman-teman ya. Jadi ada push button, ada magnetic contactor, ada Torr ya kan, ada TDR. Alat-alat inilah yang biasa digunakan untuk instalasi tenaga, baik itu membuat rangkaian DOL, star delta, atau timing control. Oke, ada beberapa bahasan yang harus kita bahas, tapi untuk hari ini saya akan mencoba memaparkan apa itu DOL ya, direct online. Oke, saya akan gambarkan saja di sini. Sayang tidak ada spidol ya, jadi kurang begitu terang. Oke. Direct online start circuit ya. Apa itu direct online start circuit? Direct online start circuit itu adalah sebuah rangkaian yang apabila kita aktifkan, dia akan langsung terhubung ya, apakah itu dia direct start ataupun direct delta ya. Pada aplikasinya direct online ini bisa dia kebanyakan direct start, bahkan bisa juga kebanyakan direct delta, tergantung aplikasi motornya. Mungkin kalau untuk aplikasi dia pompa air misalnya ya, menggunakan motor 3 pas dengan pipa paralon yang 10 inch, katakanlah seperti itu, mungkin dia langsung direct delta gitu kan. Atau untuk motor di bawah 1 HP dia bisa juga direct start ya teman-teman. Tapi kita tidak perlu terlalu pusing memikirkan apakah dia direct start ataukah direct delta, karena pada umumnya DOL itu bisa digunakan untuk star ataupun delta. Karena star ataupun delta itu kan koneksi di wiring motornya, koneksi di terminal motornya. Tapi kalau direct online ya, rangkaian direct online itu koneksinya motornya delta kita bisa sambung, koneksinya star kita bisa sambung. Jadi saya akan membuat sebuah wiring diagram dulu seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah
wiring RST ya, tegangan jala-jala kita bisa sebutnya, atau dia L1, L2 dan L3 ya. Kemudian nah seperti ini. Nah, ini adalah pas button ya teman-teman ya. Nah, ini adalah magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor. Ini adalah NC dari kontaktornya. Kurang lebih seperti ini. Nah, salah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Terus di sini ada overload dipasang ya. Jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi ini pas button, ini on, ini off. Ini A1, ini A2 ya kan. Ini 13 NO, 14 NO. Ini 95, ini 96. Ya, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Jadi dari rangkaian ini bisa, ini adalah tipikal merangkai sebuah starting direct online ya. Jadi prinsip kerjanya seperti ini, teman-teman. Ketika saklar pas button ini saya tekan, arus listrik akan mengalir dari S ya kan, dari S melewati magnetic kontaktor, melewati kumparan magnet pada magnetic kontaktor menuju R ya, menuju R, sehingga kontak 13 NO dan 14 NO ini akan menyambung, terikat. Tapi kalau ujung dari kontak 14 NO ini tidak kita hubungkan ke sini, maka ini tidak akan interlock, tidak akan mengunci dia. Jadi ketika pas button saya tekan, kalau 14 NO tidak saya hubungkan ke sini, maka ketika ini saya lepas, dia akan kembali terbuka lagi kontak ini ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi inilah dia interlocknya. Jadi ketika ini saya tekan ya kan, saklar ini mengunci, lalu mengalirlah arus listrik dari S menuju 13 NO dan 14 NO, lalu masuk ke titik simpul pas button on dan off, dan kemudian masuk lagi dari ke A1 A2 untuk mengunci dia. Jadi ketika ini kita tekan, ini mengunci, dan ketika ini saya lepas, ini sudah mengunci ya, sudah mengunci. Dan bagaimana untuk mematikannya? Maka saya harus pencet tombol off, putus. Ketika saya pencet off, putus, maka dia baru akan bisa putus rangkaian interlocknya. Oke, ini dari sisi rangkaian dolnya. Kemudian kontaktor ini kan dia ini 13 NO dan 14 NO, jadi dia ada 3 buah kontaknya di sini ya, ada 3 buah kontak di sini. Nah, 3 buah kontak di sini, inilah yang kita masukkan ke R, S dan T, lalu kontak yang ini masuk ke gulungan dari motor listriknya ya, gulungan dari motor. Nah, jadi ketika tombol ini kita tekan, 13 NO dan 14 NO akan mengunci, sehingga mengunci kontak ini juga ya, kontak RST-nya, sehingga arus listrik mengalir pada motor, mengalir melalui saklar-saklar kontaktor sehingga motor berputar. Dan kemudian ketika tombol off saya putus, ini akan terputus dan ini pun akan kembali terputus. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus apa fungsi overload di sini? Tor di sini. Jadi ketika motor listrik ini mengalami berat, kemungkinan bisa dari klaher gitu kan ya, atau dari perangkatnya, misalnya pompanya berat gitu kan. Motor listrik kan digunakan untuk memutarkan pompa, memutarkan
gearbox gitu ya, berat, maka 95 dan 96 ini akan terputus sehingga R akan memutus ke A2. Akibatnya ini pun akan putus. Ya, teman-teman. Jadi di sini thermal overload relay itu fungsinya untuk memproteksi motor listrik tersebut agar tidak overcurrent ya. Ketika dia arus listriknya, jadi di Thor itu dia ada setelan tergantung rating dari overloadnya kita pesan berapa. Misalnya kita punya motor 1 HP kita hitung arus nominalnya adalah sekitar 1,2 ampere gitu kan, di nameplate-nya mungkin tertera sampai 1,9 atau 2 ampere, maka kita harus menyetel Thor itu di angka 2,2. jadi bagaimana ketika dia melebihi 2,2 ampere, maka 95 dan 96 akan putus sehingga motor akan otomatis putus gitu. Jadi dengan pemasangan Thor ini, maka si motor ini akan terproteksi ya. Jadi seperti itu teman-teman, direct online sangat mudah sebenarnya. Ketika pemasangannya di lapangan dan troubleshootnya juga tidak terlalu sulit. Jadi ketika motor overloadnya dia putus 9596, maka kita harus mengukurnya dengan tang ampere apakah arusnya overload ya teman-teman. Seperti itu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.